Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari program studi Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Kami dari program studi Ortodonsia bekerja sama dengan Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau, Kesdam 1, Bukit Barisan, Medan, Sumatera Utara, melaksanakan pengabdian sosial di lapangan Benteng dalam merayakan HUT TNI di tahun 2025. Pada video edukasi ini, kita akan mempelajari mengenai kebutuhan perawatan ortodonti. Tujuan perawatan ortodonti tidak hanya untuk memperbaiki estetika senyum loh, tetapi juga untuk melihat fungsi kesehatannya, juga kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Setiap orang memiliki bentuk dan kelainan gigi yang berbeda-beda. Maloklusi orang tidak sama satu dengan lainnya. Namun, tidak semua orang juga membutuhkan perawatan ortodonti dengan tingkat urgensi yang sama. Untuk menilai seberapa besar kebutuhan perawatan ortodonti, menggunakan Index of Orthodontic Treatment Need atau IOTN itu sering kita lakukan. Seorang dokter gigi akan melakukan penilaian berdasarkan dua aspek utama. Aspek pertama adalah dental health komponen, yaitu penilaian dari segi kesehatan gigi, gerigi, dan fungsi oklusi masing-masing pasien. Dan yang kedua, estetik komponen, yaitu penilaian berdasarkan penampilan gigi depan secara estetis dalam kondisi tersenyum. Nah, mari kita tonton video edukasi berikut ini. Selamat menonton dan enjoy! Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai perawatan ortodonti. Tahukah kamu, gigi yang rapi itu penting. Selain meningkatkan penampilan, gigi yang rapi juga bisa meningkatkan kepercayaan diri bagi anak-anak atau bahkan orang dewasa. Gigi yang tidak rapi atau maloklusi bukan hanya sekedar masalah estetika. Hal ini pada anak-anak akan membuatnya merasa minder, kesulitan berbicara, dan kurang percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya anak akan menjadi pendiam dan menarik diri. Kondisi ini bisa mengganggu aktivitas sosialnya dan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Apakah semua kasus gigi memang membutuhkan perawatan ortodonti? Mari kita belajar mengenai hal tersebut. Terdapat 3 prinsip yang menjadi alasan tentang perawatan ortodonti. 1. Untuk meningkatkan tampilan dentofasial. Tampilan gigi gerigi dapat memberikan efek yang signifikan bagaimana seseorang memandang dirinya, dan perawatan orto dapat menyediakan manfaat psikososial bagi pasien atau meningkatkan kualitas hidup. Kedua, untuk mengoreksi hubungan oklusal. Ketiga, untuk mengeliminasi maloklusi, yang dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada gigi dan periodonsium. Brook dan Shaw dari Inggris mengembangkan sebuah indeks perawatan yang disebut dengan Index of Treatment Need, IOTN, yang dirancang untuk mengevaluasi kebutuhan perawatan, di mana perawatan ini menempatkan pasien ke dalam 5 tingkatan, mulai dari tidak membutuhkan hingga perlu perawatan. IOTN adalah singkatan dari Indeks Perawatan Ortodonti. Ini adalah metode yang digunakan dokter gigi untuk mengukur seberapa parah masalah gigi dan rahang yang terjadi pada pasien. Dengan IOTN, dokter bisa menentukan perawatan yang tepat, mulai dari kawat gigi hingga perawatan lainnya. Penilaian terhadap kebutuhan perawatan ortodonti dengan indeks ini telah disepakati secara internasional karena dengan metode ini terbukti valid, dapat dipercaya, dan mudah digunakan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai IOTN, berupa komponen-komponen IOTN, dan bagaimana cara penilaian IOTN melalui beberapa kasus yang akan disajikan. IOTN terdiri atas 2 komponen. Pertama, Dental Health Component atau DHC, untuk menilai beberapa jenis maloklusi. DHC menggunakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap poin-poin tertentu yang nantinya akan dikategorikan ke dalam 5 grade.
Dari grade ini akan ditentukan apakah pasien membutuhkan perawatan atau tidak. Kedua, estetik komponen atau AC merupakan penilaian dalam bentuk fotografi. Cara penilaian dari AC hanya melihat sisi keenam gigi anterior. Yang pertama DHC dengan 5 grade, yaitu grade 1, mengindikasikan gigi dan rahang yang dalam kondisi sehat dan tidak ada masalah. Grade 2, 1. Peningkatan overjet, lebih besar dari 3,5 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 6 mm dengan bibir yang kompeten. 2. Overjet terbalik, lebih besar dari 0 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 1 mm. 3. Crossbie anterior atau posterior, dengan kurang dari atau sama dengan 1 mm perbedaan antara posisi kontak yang ditarik kembali dan posisi interkuspal. 4. Perpindahan titik kontak, lebih besar dari 1 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 2 mm. 5. Open B anterior atau posterior, lebih besar dari 1 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 2 mm. 6. Peningkatan overbie, lebih besar dari atau sama dengan 3,5 mm tanpa kontak gingiva. 7. Oklusi prenormal atau postnormal tanpa anomali lainnya. Grade 3, 1. Peningkatan overjet lebih besar dari 3,5 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 6 mm dengan bibir yang tidak kompeten. 2. Overjet terbalik lebih besar dari 1 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 3,5 mm. 3. Crossbite anterior atau posterior dengan lebih besar dari 1 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 2 mm perbedaan antara kontak yang ditarik dan posisi interkuspal. 4. Perpindahan titik kontak lebih besar dari 2 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 4 mm. 5. Open bite lateral atau anterior lebih besar dari 2 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 4 mm. 6. Deep bite lengkap pada jaringan gingiva atau palatal tetapi tidak ada trauma. Bila pasien berada di grade 3 atau borderline berdasarkan penilaian DHC, maka diperlukan penilaian tambahan melalui estetik komponen atau AC. Bila skor AC pasien berada di skor 6 atau lebih maka pasien diindikasikan untuk dilakukan perawatan. Grade 4, 1. Hipodontia yang tidak terlalu luas yang membutuhkan ortodontik prerestoratif atau penutupan ruang ortodontik. 1 gigi per kuadran. 2. Peningkatan overjet lebih besar dari 6 mm tetapi kurang dari atau sama dengan 9 mm. 3. Overjet terbalik lebih besar dari 3,5 mm tanpa pengunyahan atau kesulitan bicara. 4. Overjet terbalik lebih besar dari 1 mm tetapi kurang dari 3,5 mm dengan tercatat adanya kesulitan pengunyahan atau bicara. 5. Crossbite anterior dan posterior lebih besar dari 2 mm. Diskrepansi, perbedaan antara posisi kontak yang ditarik kembali dan posisi interkuspal. Crossbite lingual posterior tanpa kontak oklusal fungsional satu atau kedua segmen bukal. 6. Pergeseran titik kontak yang parah lebih besar dari 4 mm. 7. Open bite anterior dan atau lateral yang ekstrim lebih besar dari 4 mm. 8. Peningkatan atau overbite lengkap dengan trauma gingiva atau palatal. 9. Gigi yang erupsi sebagian, miring, dan benturan dengan gigi yang berdekatan. 10. Adanya gigi supernumerary. Grade 5, 1. Erupsi gigi yang terhambat, kecuali gigi geraham ketiga, dikarenakan crowding, perpindahan gigi, adanya gigi supernumerary, gigi yang tertahan karena gigi sulung atau persistensi, dan penyebab patologis lainnya. Kedua, hipodontia ekstensif dengan implikasi restoratif atau lebih dari 1 gigi per kuadran yang membutuhkan perawatan ortodontik praprostetik. Ketiga, peningkatan overjet yang lebih besar dari 9 mm. 4. Overjet terbalik lebih besar dari 3,5 mm diikuti masalah pengunyahan dan kesulitan berbicara. Kelima, cacat pada celah bibir dan langit-langit serta kelainan kraniofasial lainnya. Bila pasien berada di grade 4 atau 5 berdasarkan penilaian DHC, maka diindikasikan untuk dilakukan perawatan.
Kekurangan gigi dapat dilihat secara visual pada studi model rahang atas dan rahang bawah secara menyeluruh. Kasus yang membutuhkan perawatan ortodonti antara lain: hipodonsia yang membutuhkan ortodontik prerestoratif atau penutupan ruang ortodontik, dan gigi sulung yang terpendam. Overjet adalah jarak antara tepi insisal bagian lingual dari gigi incisivus centralis maxilla ke tepi insisal bagian labial gigi incisivus centralis mandibula. Kriteria overjet yang membutuhkan perawatan ortodonti antara lain: peningkatan overjet lebih dari 6 mm, reverse overjet lebih dari 3,5 mm, reverse overjet 1,1 hingga 3,5 mm dengan kesulitan mengunyah atau berbicara. Peningkatan overjet antara 3,6 hingga 6 mm dengan bibir yang tidak kompeten, reverse overjet 1,1 hingga 3,5 mm. Pengukuran overjet pada model studi dilakukan dengan cara menempatkan penggaris besi sejajar dengan dataran oklusal. Crossbite atau gigitan silang adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa gigi mengalami malposisi ke arah bukal atau lingual atau labial terhadap gigi antagonisnya. Berdasarkan lokasinya crossbite dapat dibedakan menjadi dua, yaitu crossbite anterior dan crossbite posterior. Kriteria crossbite yang membutuhkan perawatan ortodonti antara lain: crossbite anterior atau posterior dengan perbedaan lebih dari 2 mm antara posisi retrusi dan interkuspal, crossbite lingual posterior, serta crossbite anterior atau posterior dengan perbedaan 1,1 sampai 2 mm antara posisi retrusi dan interkuspal. Pemeriksaan crossbite pada model studi dilakukan dengan cara mengoklusikan gigi rahang atas dan bawah lalu diamati apakah ada gigitan silang pada gigi-gigi anterior atau posterior terhadap gigi antagonisnya. Titik kontak adalah istilah untuk menggambarkan kontur bagian proksimal gigi baik mesial atau distal yang menyentuh gigi tetangga pada rahang yang sama. Namun, pada beberapa kasus terjadi pergeseran titik kontak yang mengharuskan pasien membutuhkan perawatan ortodonti antara lain: gigi impaksi, kecuali gigi geraham ketiga, pergeseran lebih dari 4 mm, gigi yang erupsi sebagian yang berdampak pada gigi yang berdekatan, gigi supernumerary, dan pergeseran titik kontak sebesar 2,1 hingga 4 mm. Pergeseran titik kontak diperiksa pada model studi rahang atas dan rahang bawah dengan cara mengamati apakah ada pergeseran titik kontak antar gigi pada masing-masing rahang. Overbite adalah jarak vertikal antara insisal gigi-gigi incisivus atas dan bawah. Idealnya, gigi-gigi incisivus bawah harus berkontak dengan sepertiga permukaan palatal dari incisivus atas pada keadaan oklusi. Namun bisa juga terjadi overbite yang berlebihan atau tidak ada kontak insisal. Kriteria overbite yang membutuhkan perawatan ortodonti antara lain: lateral atau anterior open bite yang lebih besar dari 4 mm, traumatic overbite, lateral atau anterior open bite antara 2,1-4 mm, serta deep complete overbite tanpa trauma. Pengukuran overbite pada model studi dilakukan dengan cara membuat garis sejajar dengan dataran oklusal incisivus rahang atas ke permukaan labial gigi incisivus rahang bawah. Lalu ukur jarak dari garis tersebut ke insisal incisivus rahang bawah, dan jarak tersebut menunjukkan nilai overbite. Pemakaian Index of Orthodontics Treatment. Yuk simak contoh kasus. Kasus pertama, seorang perempuan berusia 27 tahun memiliki keluhan utama yaitu gigi depan rahang atas tonggos dan gigi rahang bawah yang tidak rapi. Berikut ini adalah foto intraoral pasien. Overjet 15 mm, hubungan molar kelas 3. Anterior open bite 10 mm. Crowded anterior rahang atas dan rahang bawah. Supernumerary premolar rahang bawah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dental pasien, maka kondisi dental pasien termasuk grade 5 dengan adanya overjet 15 mm yang lebih dari 9 mm. Kasus 2, seorang perempuan berusia 13 tahun memiliki keluhan utama gigi depan rahang atas dan rahang bawah yang tidak rapi. Berikut ini adalah foto intraoral pasien. Overjet 7 mm, hubungan molar kelas 1. Midline shifting 1,5 mm ke kanan. Crowded anterior rahang atas dan rahang bawah. Berdasarkan hasil analisis dental, maka kondisi dental pasien termasuk grade 4 ioten dengan overjet 7 mm berada dalam rentang 6,1 sampai 9 mm. Kasus 3, seorang perempuan berusia 21 tahun memiliki keluhan utama terdapat jarak antara gigi rahang atas dan rahang bawah. Berikut ini adalah foto intraoral pasien. Overjet 3 mm. Hubungan molar kanan kelas 3. Open bite anterior 4 mm. Midline shifting 2 mm ke kiri. Hubungan molar kiri kelas 1. Berdasarkan hasil analisis dental pasien, maka kondisi gigi pasien termasuk grade 3 dengan open bite anterior sebesar 4 mm yang berada dalam rentang 2,1 sampai 4 mm. It's time for quiz. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun memiliki keluhan utama gigi rahang atas dan rahang bawah tidak rapi. Pada analisis dental pasien ditemukan adanya overjet sebesar 3-6 mm. Overbite 1,4 sampai 2 mm. Hubungan molar kanan kelas 1 dan kiri kelas 2. Crossbite anterior gigi 22 dan 32. Crossbite posterior gigi 26 dan 36. Crowding anterior rahang atas dan rahang bawah. Impaksi gigi 1-2. Grade berapakah kasus ini? Kondisi dental pasien termasuk ke dalam grade 5 IOTM karena terdapat impaksi gigi 1-2 yang tampak pada panoramik. Kedua, estetik komponen atau AC merupakan penilaian dalam bentuk fotografi. Cara penilaian dari AC hanya melihat sisi gigi anterior. Skor diberi secara subjektif oleh pemeriksa dengan memberikan skor 1 untuk paling baik dan skor 10 paling buruk. Bila ada kasus yang belum diambil batas berdasarkan DHC atau pada tingkat 3 atau grade 3, maka AC dipertimbangkan. Bila AC 6 atau lebih, maka umumnya pasien akan menerima perawatan. Pemeriksa akan mencoba mencocokkan pasien dengan salah satu gambar berdasarkan maloklusi mereka. Skor 1, 4 tidak atau sedikit memerlukan perawatan. Skor 5, 7 termasuk sedang atau hampir memerlukan perawatan. Skor 8 sampai 10 memerlukan perawatan. Perhatikan gambar yang disajikan di sebelah kiri, lalu cocokkan dengan gambar yang terlampir di sebelah kanan untuk menentukan skor yang sesuai. Dari gambar didapatkan skor yang sesuai adalah skor 7. Terima kasih telah menonton video edukasi kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan mohon masukannya bila ada konten-konten yang diperlukan bagi masyarakat. Kita tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa.